Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana hari ini teman-teman ya, tanggal 19 Oktober 2023 untuk masa sanggah P3K Guru 2023 itu resmi dibuka teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin TMS di seleksi administrasi dan memenuhi syarat untuk melakukan sanggahan, teman-teman bisa melakukan sanggahan mulai hari ini ya, 19 Oktober 2023. Namun di sini teman-teman wajib mencatat ya bahwa ada 7 ketentuan sanggah di SSCSN dan contoh kalimat sanggah yang benar. Kenapa kami membuat konten ini? Agar teman-teman memahami 7 ketentuan sanggah di SSCSN agar sanggah teman-teman itu bisa diterima beserta kalimat sanggah yang benar. Bagaimana contoh membuat kalimat sanggah yang benar agar nantinya potensi dari TMS menjadi MS itu bisa terjadi teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Sebagaimana kalau kita memperhatikan di sini teman-teman ya, untuk masa sanggah itu sudah bisa dimulai hari ini teman-teman ya, karena hari ini sudah tanggal 19 Oktober. Jadi untuk masa sanggah dari pihak Panselnas itu memberikan kesempatan 3 hari ya kepada para pelamar P3K Guru ya, atau P3K itu mulai tanggal 19, 20 dan 21. Di situ adalah merupakan tanggal resmi 3 hari untuk melakukan sanggah bagi pelamar P3K yang TMS teman-teman ya. Apabila teman-teman memenuhi syarat, teman-teman bisa melakukan sanggah ya, dan tidak menutup kemungkinan sanggah teman-teman itu diterima, yang secara otomatis ketika sanggah teman-teman itu diterima, maka teman-teman bisa nantinya lanjut untuk mengikuti tes seleksi kompetensi P3K dan P3K Guru pada khususnya teman-teman ya, seperti itu. Jadi mulai hari ini ya, jangan lupa ya, mulai hari ini tanggal 19, 20, 21 Oktober 2023 proses masa sanggah sudah resmi dibuka. Namun di sini kita tidak asal sanggah teman-teman. Jangan sampai kalau kita menyanggah ujung-ujungnya nanti tidak diterima. Jadi ada 2 materi yang kami bawakan di sini. Yang pertama itu adalah 7 ketentuan ya, 7 ketentuan terkait dengan masa sanggah yang harus dipatuhi oleh para pelamar P3K, termasuk P3K Guru, dan juga contoh kalimat sanggah yang tepat teman-teman. Sengaja kami membuat konten ini agar potensi kelulusan Bapak Ibu itu bisa tinggi teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh pelamar P3K Guru yang ternyata TMS teman-teman ya. Di sini dikatakan seleksi administrasi, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, di sini diberitakan juga kira-kira apa yang menjadi alasan TMS dari verifikator. Jadi alasan TMS dari verifikator adalah yaitu surat keterangan pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan atau tidak dibubuhi materi. Anggaplah misalkan teman-teman menganggap bahwasanya surat keterangan pengalaman kerja itu sudah sesuai, sudah dibubuhi materi, lantas ada TMS seperti ini, maka teman-teman bisa melakukan sanggah ya, asalkan itu kontradiksi dengan verifikator dari tim Panselnas teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini kita akan bahas ya 7 ketentuan ya untuk para pelamar P3K Guru.
Nah, ini dia ya teman-teman ya, ketentuan sangga ya, CASN 2023, yang mana masa sangga dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2023. Nah, jadi di sini ada apa namanya teman-teman ya, ada 7 ketentuan ya. Ada 7 ketentuan yang harus teman-teman patuhi ya pada saat tanggal 19 sampai 21 Oktober untuk masa sangga. Yang pertama, pengajuan sanggah hanya berlaku untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah. Jadi bukan untuk mengganti berkas yang salah, teman-teman. Tapi tujuan dari pengajuan sanggah itu untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dari tim verifikator yang menyebabkan teman-teman TMS, padahal sebenarnya teman-teman benar, maka itulah fungsi dari sanggah ya. Kemudian yang kedua adalah pengajuan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Jadi kalau misalkan teman-teman memang memiliki kesalahan, itu bisa jadi itu adalah menjadi salah satu penyebab TMS. Dan pengajuan sanggah itu tujuannya teman-teman bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian pelamar hanya bisa menyanggah sebanyak 1 kali. Ingat ya, kita hanya bisa melakukan sanggah sebanyak 1 kali. Kemudian pelamar wajib mengajukan sanggahan atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid. Sebab apabila satu persyaratan saja tidak valid, maka pelamar tersebut akan tetap dinyatakan TMS. Seperti itu ya. Nah, jadi intinya ya, pelamar itu wajib mengajukan sanggahan atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid. Sebab apabila satu persyaratan saja tidak valid, maka pelamar tersebut akan tetap dinyatakan TMS. Jadi pada saat teman-teman melakukan sanggahan itu teman-teman jangan setengah-tengah. Kalau memang ada beberapa dokumen persyaratan yang menyebabkan teman-teman itu TMS dan harus dilakukan sanggah, maka teman-teman ajukan semua sanggahan teman-teman ya atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Ya betul sekali ya. Jadi pada saat melakukan sanggah, teman-teman itu harus jujur ya, harus jujur, harus benar, harus realistis, dan tidak mengada-ngada, karena Panselnas itu memegang dokumen yang teman-teman sudah unggah. Gampang sekali ya Panselnas mengetahui apakah pelamar ini mengatakan yang tidak sesuai dengan dokumen yang dia unggah. Nah, ini adalah 7 ketentuan teman-teman ya, 7 ketentuan pengajuan sanggah ya untuk pelamar P3K dan P3K guru pada khususnya. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian masih ada teman-teman ya di sini, apabila isi sanggahan yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkan. Nah, jadi hati-hati pada saat teman-teman melakukan sanggahan, jangan curang ya, jangan bohong teman-teman ya. Istilahnya isi sanggahan itu harus sesuai dengan dokumen yang diunggah. Jangan memberikan isi sanggahan yang tidak sesuai dengan dokumen, karena nantinya kita bisa kena ya, kita bisa kena akibat hukuman yang ditimbulkan. Seperti itu ya. Jika pelamar tidak melakukan sanggahan selama 3 hari dari tanggal pengumuman kelulusan, maka sanggahan selain dari sistem ini tidak akan diterima. Jadi batas waktu untuk melakukan sanggahan itu 3 hari teman-teman ya, 19, 20, 21 Oktober. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini adalah contoh kalimat sanggah. Misalkan alasan teman-teman TMS, misalkan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan instansi. Maka untuk memberikan sanggahan terkait dengan alasan TMS ini, maka ini seperti ini kalimatnya. Terima kasih kepada pihak verifikator yang telah memeriksa lamaran saya, namun saya merasa ada kesalahan dari pihak verifikator. Saya sendiri melamar untuk posisi ya, nama posisi dilamar yang mengharuskan pelamar untuk memiliki kualifikasi pendidikan S1. Setelah saya periksa kembali, kualifikasi pendidikan saya sesuai dengan persyaratan posisi tersebut. Ya, untuk itu saya mohon agar dicek kembali. Terima kasih. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat sanggah teman-teman ya. Salah satu contoh kalimat sanggah
agar nantinya potensi sanggahan teman-teman diterima itu besar ya. Oke, ini juga yang kedua ya, alasan TMS kartu tanda penduduk tidak sesuai dengan dipersyaratkan. Nah, di sini dikatakan saya menghormati hasil seleksi administrasi, namun dengan hormat saya ingin menyatakan bahwa KTP yang saya unggah merupakan dokumen asli dan sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Mohon untuk dicek kembali. Jadi kalimat terakhir itu mohon untuk dicek kembali. Ini adalah contoh kalimat sanggah teman-teman ya untuk pelamar P3K dan P3K guru pada khususnya yang tidak lulus seleksi administrasi. Hari ini 19 Oktober itu sudah bisa mulai melakukan teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.